Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-86, segel di tangan Muling menghilang dengan tenang. Seluruh tubuhnya sepertinya telah disuntik dengan darah ayam. Semangatnya tiba-tiba berubah dan darah di tubuhnya tampak bersemangat. Kerumunan di luar arena juga mendengar kata-kata Xiaoyan. Seketika, wajah dingin dan suram dari orang-orang yang tertekan oleh aura Xiaoyan segera menjadi intens. Mereka sangat berbeda dari sebelumnya. Pil lengkap sebenarnya telah muncul. Saya mendengar bahwa memiliki pil lengkap ini setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Sialan. Mari kita lihat siapa yang berani merebutnya dariku. Godaan pil lengkap justru membuat beberapa orang menjadi gila. Mata mereka merah saat menatap kuali obat di depan Muling. Permukaan tubuh mereka bergetar secara tidak wajar dan mereka mengambil posisi seolah-olah mereka siap untuk bergerak kapan saja. Pada saat ini, orang-orang yang seharian hidup di ujung pisau akhirnya tidak dapat menahan godaan dari lengkap ini. Pil, dalam hati mereka. Mereka telah melupakan kekuatan lawan mereka dan hanya memiliki keinginan akan harta karun itu. Melihat ini, ekspresi Sujen menjadi suram saat kata-kata orang-orang di sekitar Xiaoyan terdengar. Matanya dipenuhi dengan kebencian saat dia melihat Xiaoyan. 5 napas berlalu dalam sekejap mata. Segel di antara tangan Muling berubah dan tutup kuali obat meledak mengikuti segel tangannya. Api hijau berubah menjadi naga api tebal yang berputar di udara dan meraung ke langit. Seolah-olah seekor naga sungguhan telah muncul. Naga api itu memegang pil hijau seukuran lengkeng di mulutnya. Setelah itu, naga api itu memutar tubuhnya dan menyerbu ke langit. Badan pil memancarkan lampu hijau ke segala arah. Bersama dengan aura kuat naga api, itu membuat dunia terpesona. Pada saat ini, kelompok Doang dan Dohuang yang gila juga melihat pil lengkap di langit dengan mata penuh hasrat. Segera, sayap doki di punggung mereka mengepak dan muncul. Kemudian, tubuh mereka bergerak dan mereka bergegas menuju naga api. Melihat dari jauh, seolah-olah aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit. Melihat ini, pupil mata Muling menyusut dan dia terkejut. Meskipun dia sangat terkejut bahwa dia bisa menyempurnakan pil lengkap. Dia juga tahu betapa sulitnya memurnikan pil lengkap. Jadi bagaimana kekuatan obat dari pil lengkap? Sebagai seorang alkemis, dia secara alami sangat jelas tentang hal itu. Oleh karena itu, dia sudah memiliki rencana lain dalam hatinya tentang cara menggunakan pil akar Tiongkok ini. Namun, pada saat ini, ketika dia melihat sekelompok orang ini tanpa malu-malu berkerumun ke depan, dia secara alami sangat cemas di dalam hatinya. Dia sangat sedih dan berpikir dalam hati, pil obat yang saya saring justru akan menjadi gaun pengantin orang lain. Sungguh dunia yang buruk. HMP, tiba-tiba, dengusan lembut keluar dari tempat yang tidak diketahui. Kelompok Doang dan Dohuang yang telah terbang ke depan, semuanya secara paksa dikirim terbang dengan kekuatan tak terlihat di bawah suara ini. Melihat pemandangan ini, tanpa sadar Muling mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Dia tidak mengenal Xiaoyan, orang asing. Namun, orang ini sebenarnya telah membantunya. Mengapa dia melakukan hal tersebut? Memikirkan hal itu di dalam hatinya, Muling sepertinya segera memikirkan sesuatu. Rasa terima kasih di matanya saat dia melihat Xiaoyan juga menghilang. Yang tersisa hanyalah kewaspadaan dan ketakutan. Meski Xiaoyan hanya berpenampilan seperti seorang pemuda, dia telah tinggal di benua Doki selama beberapa tahun yang tidak diketahui dan telah melihat banyak jenis orang yang berbeda. Dengan kelihayannya, dia secara alami memahami pikiran Muling. Setelah itu, dia tertawa pelan dan mengucapkan sebuah kalimat. Kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Api hijau Xuan api dan pil lengkap Anda hampir tidak dapat dianggap sebagai barang kelas 2 bagi saya. Anda dapat yakin. Mendengar kata-kata ini, alis Muling berkedut. Dia akan muntah darah. Bukankah orang ini terlalu sombong? Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang meremehkan api hijau Xuan Flame miliknya dan bahkan mengatakan bahwa itu hampir tidak bisa dianggap sebagai barang kelas 2. Dia benar-benar ingin mengatakan, kamu yang terbaik. Kamu yang terbaik. Cepat pergi. Namun, selama orang ini tidak berniat memata-matainya, dia tidak akan mengatakan apapun. Bagaimanapun, seorang teman datang dari jauh. Bukankah seharusnya dia memperlakukannya dengan hormat? Kalau tidak, apa perbedaan antara dia dan orang-orang berkulit tebal di langit? Saudaraku, terima kasih banyak. Saya sedikit malu dengan apa yang terjadi sekarang. Permintaan maaf Muling membuat Xiaoyan memiliki kesan yang lebih baik terhadapnya. Karakter seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan.
Masalah kecil saja sudah cukup untuk menunjukkannya. Pada saat ini, Muling telah memberi Xiaoyan alasan nyata untuk membantunya. Dibandingkan dengan Muling, ekspresi Sujen bahkan lebih suram. Setelah pil lengkap terungkap, diumumkan bahwa posisinya sebagai alkemis nomor 1 di kalangan generasi muda di kota Yanluo telah berpindah tangan. Apalagi pemilik gelar ini adalah seekor semut yang dengan santainya ia injak hingga mati beberapa waktu lalu. Sekarang perannya telah berganti. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Poin kuncinya adalah bocah nakal ini mengatakan sesuatu yang lucu. Hal ini membuat dia sebagai lawannya kehilangan muka. Oleh karena itu, kemarahan Sujen semakin besar. Naga api itu mengelilingi langit sekali. Setelah segel tangan Muling diganti, ia terbang ke bawah dalam bentuk spiral. Tubuh besar naga api menerobos menara pertahanan dan perlahan menghilang. Pada akhirnya, pil akar Tiongkok mendarat di telapak tangan Muling. Saat dia merasakan kehangatan di telapak tangannya, Muling dapat dengan jelas merasakan kekuatan obat dan kekuatan hidup yang sangat kuat di dalam ramuan itu. Seolah-olah semua aura mematikan akan lenyap di hadapannya. Kekuatan hidup ramuan ini sebenarnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Muling mengangkat tangannya dan membuka telapak tangannya, memperlihatkan China Root pelet ketatapan penuh gairah yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan gelombang kebencian melonjak ke dalam hatinya. Namun, saat ini, dia tidak merasa takut di dalam hatinya. Sebuah suara yang jelas perlahan keluar dari mulut pembuatnya. Ini adalah pil lengkap tingkat 7. Akar Tiongkok. Sial, ayo bertarung, serang. Tangan dengan ekspresi gila dan ganas. Dari kelihatannya, sepertinya mereka juga ingin melahap Muling. Pada saat ini, suara berbisa Sujen tiba-tiba bergema di seluruh langit. Suaranya lemah. Kata-kata ini diucapkan oleh Sujen setelah pergumulan besar di hatinya. Pada saat yang sama, dia mengarahkan jarinya ke arah Xiaoyan. Keluarga Su saya akan membalas siapapun yang dapat membantu saya membunuh dua orang ini. Terlebih lagi, pil akar Tiongkok ini juga akan menjadi milik orang itu. Begitu kata-kata yang penuh dengan godaan ini menyebar, kerumunan yang semula sudah hadir menjadi lebih penting daripada nyawa mereka. Melihat sikap kejam Sujen, hadiah besar ini pastinya adalah hadiah yang sangat besar. Bukan sesuatu yang terakhir ini asal-asalan. Jika mereka cukup beruntung menjadi tetua tamu keluarga Su, posisi seperti itu akan menjadi yang kedua setelah satu orang dan di atas puluhan ribu orang dalam radius beberapa ribu mil. Mereka akan dapat menikmati sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja hanya karena dia berkata demikian? Di mata mereka, kebaikan Tuan Muda Su bahkan lebih besar daripada kebaikan seorang pangeran kerajaan surgawi. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Mustahil bagi mereka untuk tidak tergerak. Oleh karena itu, ketika suara Sujen terdengar, kelompok Doang dan Dohuang ini, yang berjumlah setidaknya 100 orang, telah dengan gila-gilaan menyerang Xiaoyan dan Muling. Ekspresi Muling sedikit berubah. Dia juga sangat takut dengan kerumunan yang menakutkan ini. Sujen juga tersenyum dingin sambil melihat mereka berdua dari samping. Dalam hatinya, dia berpikir dalam hati, kamu pasti buta untuk memprovokasiku. Aku adalah tuan muda keluarga Su. Bocah, jadi bagaimana jika kamu seorang dozong? Sepertinya hidupmu akan berakhir hari ini setelah memprovokasi tuan muda ini. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda sendiri karena buta dan berada di pihak yang salah. Dibandingkan dengan senyuman kejam Sujen, Supei maju selangkah dan berdiri di depan Sujen. Matanya menatap Xiaoyan saat firasat buruk yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Wajah Xiaoyan tanpa ekspresi saat dia menghadapi kerumunan orang gila. Dia tidak suka membunuh sejak awal. Menghadapi orang-orang ini, dia bahkan tidak tega membunuh mereka. Mungkin ini adalah penghinaan dari yang kuat terhadap yang lemah. Xiaoyan mengabaikan kerumunan orang gila itu. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap Supei. Ditatap oleh Xiaoyan, lubuk hati Supei tiba-tiba bergetar. Dia dengan cepat pulih. Tetapi mata yang dia lihat pada Xiaoyan dipenuhi ketakutan. Bolehkah saya tahu siapa Anda dan dari mana guru Anda berasal? Pada saat ini, bahkan Supei, seorang elit Dozun, memiliki perasaan serius tambahan ketika dia berbicara dengan Xiaoyan. Mengabaikan Supei, Xiaoyan membalikan tangannya dan menamparnya dengan kasar. Detik berikutnya, Doang dan Dohuang yang tak terhitung jumlahnya, yang berada ratusan kaki jauhnya dari Xiaoyan dan Supei, terlempar ke belakang dengan keras. Rumah-rumah di daerah ini juga dihancurkan menjadi reruntuhan oleh kelompok ini. Ahli yang dikirim terbang mundur. Awalnya, saya tidak ingin melakukan apapun. Namun, generasi muda seperti Anda punya niat untuk membunuh saya. Ini adalah sesuatu yang saya tidak suka. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan?
Mata Su Pei menyipit. Dia menatap Xiaoyan dengan penuh perhatian. Nada suaranya jelas berubah. Dia tahu kemungkinan besar pertempuran besar tidak dapat dihindari hari ini. Mata acuh tak acuh Xiaoyan secara acak melirik ke arah tertentu. Baru setelah itu dia berbicara dengan suara lemah. Bukannya aku ingin melakukan apapun. Sebaliknya, kalian semua, karena kalian ingin berurusan denganku, mengapa kalian perlu mengatakan omong kosong lagi? Datang saja ke sini. Ekspresi Su Pei tiba-tiba berubah dingin ketika dia mendengar ini. Dia mendengus dingin dan tubuhnya bergetar. Doki keluar dari tubuhnya saat tangan kanannya tiba-tiba terkepal tinju menjadi cakar yang mencengkeram Xiaoyan. Bocah, betapa sombongnya. Terima serangan ini dari aku yang dulu. Tangan Yama, tubuh Xiaoyan tidak bergerak sedikit pun dalam menghadapi serangan ini. Aura tak kasat mata yang mampu menopang langit menyebar dengan tenang, menyebabkan gelombang angin dingin bersiul di area ini. Pada saat ini, serangan Su Pei akhirnya sampai di depan Xiaoyan. Melihat wajah tenang Xiaoyan, Su Pei mengeluarkan dengusan dingin di dalam hatinya. Dia dengan dingin menertawakan kesombongan dan ketidaktahuan Xiaoyan. Doki di telapak tangannya bahkan lebih diaglomerasi dan kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Namun, di saat berikutnya, tubuh dan cakar Su Pei itu ada. Dengan marah meraih Xiaoyan yang berdiri secara horizontal di udara, tidak mampu maju 1 inci pun. Tampaknya ada penghalang tak terlihat di depan Su Pei. Bahkan dia tidak berdaya di depan penghalang ini. Meledak untuk diriku yang dulu. Sebuah pikiran melintas di hati Su Pei. Dia tidak peduli dengan penampilannya yang menyedihkan. Doki di dalam tubuhnya berkumpul di telapak tangannya. Dalam sekejap, ia telah berubah menjadi gugus cahaya raksasa dengan radius 10 kaki. Gugus cahaya tampak jernih. Tampak seperti mutiara kristal es. Banyak petir berkelap-kelip dengan cahaya petir yang menyilaukan di luar gugus cahaya, memberinya aura yang luar biasa. Rolling Thunder Bead. Menggumpal, gugusan cahaya yang sangat besar dengan cepat melemah dan berkumpul di telapak tangan Su Pei dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Aura di dalamnya pun menjadi semakin kental dan ganas. Kemungkinan bahkan Dojun bintang 7 akan kesulitan menahannya jika meletus. Semua orang di luar arena secara alami dapat mengatakan bahwa serangan Su Pei ini luar biasa. Mereka merasakan aura yang semakin kuat di dalam gugus cahaya. Tubuh semua orang dengan cepat mundur hingga mencapai cakrawala. Dari sini, orang dapat mengetahui betapa kuatnya gugus cahaya ini. Sebaliknya, Xiaoyan masih mempertahankan sikap tenang dan acuh tak acuh dalam menghadapi hal ini. Seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kakak kelima, hentikan. Jangan sakiti dirimu sendiri. Tunggu aku bertukar 100 pukulan lagi dengan bocah ini. Tiba-tiba, seruan ledakan ditransmisikan dari cakrawala yang jauh. Segera setelah itu, seberkas cahaya menembus ruang kosong dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap, itu melintas dan tiba di samping Xiaoyan. Aura kuat dari 8 bintang Dozun tiba-tiba jatuh saat sebuah tinju menghantam Xiaoyan dengan keras. Bocah, dari mana asalmu? Kamu sebenarnya sombong ini hanya karena kamu memiliki sedikit kekuatan. Hari ini, izinkan aku yang tua untuk melihat dari mana keberanianmu berasal. Wajah Xiaoyan tetap acuh tak acuh di hadapan tangisan marah lelaki tua itu. Mengangkat tangannya di depan mata semua orang di kota yang tidak percaya. Telapak tangannya dengan lembut menyentuh tangan lelaki tua itu. Sebuah tinju dan telapak tangan tiba dengan tenang. Saat keduanya bertabrakan, dunia menjadi sunyi. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Serangan liar dan kuat lelaki tua itu seperti tinju lelaki tua biasa. Ia tidak memiliki kekuatan apapun untuk dibicarakan. Bagaimana ini mungkin? Siapa sebenarnya kamu? Ekspresi lelaki tua itu langsung berubah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa saat tinjunya menyentuh telapak tangan pemuda di depannya, Doki di dalam tubuhnya telah tersegel sepenuhnya. Saat ini, dia tidak berbeda dari orang tua biasa. Faktanya, dia bahkan lebih lemah dari orang tua biasa. Situasi seperti ini hanya berarti bahwa kekuatan pemuda di depannya ini telah mencapai tingkat yang menakutkan, yaitu luar biasa. Itu jelas bukan eksistensi menakutkan yang bisa dia hadapi. Mungkinkah pemuda ini telah mencapai level seperti itu? Itu tingkat ahli sejati. Doseng. Xiaoyan secara alami memahami pikiran lelaki tua itu. Dia mengerahkan sedikit tenaga dengan telapak tangannya dan mendorongnya ke depan. Suara bang muncul dan lelaki tua itu terbang mundur seperti layang-layang yang talinya terpotong. Bab ke-87. Betapa beraninya kamu. Mati demi aku yang dulu. Tiba-tiba, beberapa teriakan ledakan terdengar dari langit. Segera setelah itu, 5 sinar cahaya menembus langit dan menyerbu ke arah Xiaoyan. Air terjun langit misterius.
Segera setelah itu, 5 tekanan dozun yang kuat datang menghantam Xiaoyan. Ruang di sekitar mereka menjadi sedikit terdistorsi. Ini adalah sikap sombong dari seorang elit dozun. Mata salah satu lelaki tua yang telah mencapai kekuatan dozun bintang 7 memancarkan kilatan. Dia tampak sangat kejam. Di saat yang sama, telapak tangan di depan dadanya terbuka dan tertutup. Segel terus bermunculan di telapak tangannya. Doki di dalam tubuhnya dengan cepat berkumpul di atas kepalanya, berubah menjadi air terjun energi. Dengan teriakan pelan, ia dengan keras menabrak Xiaoyan. 4 elit dozun lainnya juga telah menuangkan doki mereka ke dalam air terjun energi, menyebabkan kekuatan air terjun tersebut menjadi lebih mengejutkan pada saat ini. Xiaoyan tetap tanpa ekspresi menghadapi ini. Hanya dozun. Dari cara dia melihatnya, seorang dozun sudah dianggap ahli beberapa tahun yang lalu. Sekarang, dia hanyalah orang biasa. Xiaoyan mengabaikan serangan doki orang tua itu. Matanya yang cerah memandang Su Jian dengan sikap acuh tak acuh. Suaranya yang jernih dan cerah terdengar samar-samar. Lihat, awalnya, aku tidak bermaksud melakukan ini. Namun, kelompok tetuamu ini bersikeras menyerangku karena kata-katamu itu. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Nada acuh tak acuh Xiaoyan menyebabkan tubuh Su Jian bergetar. Gemetar, seluruh wajahnya menjadi seputih selembar kertas. Itu benar-benar tidak berdarah. Perlu diketahui bahwa beberapa saat yang lalu, kakek buyutnya, yang telah mencapai kekuatan dozun bintang 8, telah dikalahkan oleh bocah ini dalam satu serangan di depan matanya. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan bocah ini kemungkinan telah mencapai perubahan ke-9 dari dozun. Meskipun Su Jian berpikir seperti ini di dalam hatinya, ekspresi wajahnya berubah menjadi senyuman dingin. Dia mengangkat tangannya dan telapak tangannya mengepal. Ibu jarinya terangkat. Setelah itu, dia membalikannya dan membuat gerakan menghina. Sudut mulut Su Jian melengkung menjadi senyuman garang, membuat seluruh wajahnya terlihat sedikit bengkok dan gila. Matanya juga penuh kekejaman. Dia mengangkat kepalanya dan mengejek Xiaoyan dengan hidung terangkat. Kamu benar-benar berani mengucapkan kata-kata sebesar itu bahkan ketika kematian sudah dekat. Kamu benar-benar tidak tahu batas kemampuanmu. Bahkan jika kamu telah melukai kakekku, kamu akan tetap melakukannya. Tetap mati bahkan jika kamu adalah seorang ahli 9 ubah dozun. Ketika dihadapkan dengan serangan kekuatan penuh dari 5 dozun kelas tinggi. Pada saat berikutnya, lelaki tua yang telah menggunakan keterampilan Do pada Xiaoyan juga tertawa dingin dan berteriak, Xiaoyan, nak, kamu sudah berada di ambang kematian sekarang. Namun kamu sebenarnya berani menyombongkan diri tanpa malu-malu dan bertindak begitu sombong. Anda benar-benar mendekati kematian. Air terjun langit hitam, hancurkan dia untukku. Air terjun besar membawa tekanan alami yang menakutkan saat menghantam Xiaoyan dengan keras. 4 tetua dozun lainnya juga menatap Xiaoyan dengan wajah kejam. Aura dozun yang kuat dicurahkan dan ditekan dengan kuat ke arah Xiaoyan. HMP, berisik, saat air terjun yang menjulang tinggi mendarat di langit di atas kepala Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya yang besar. Energi tak kasat mata langsung menyapu seluruh tempat. Penindasan kekuatan penuh terhadap 5 elit dozun tampaknya bukan apa-apa karena langsung ditembus. Itu menyapu ke segala arah tanpa jeda. Di antara mereka, ada juga 5 sosok kurus yang tampaknya sudah mati. Pada saat ini, orang-orang di sekitar yang telah menghindar hingga ribuan kaki jauhnya, akhirnya terbangun. Mata mereka penuh dengan kengerian saat mereka melihat ke arah Xiaoyan. Jika ku ingat dengan benar, elit dozun yang menyerbu ke langit sebelumnya seharusnya adalah orang terkuat saat ini di klan Su. Kakek Su Jian adalah puncak bintang 8 asli dozun. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai kelas dozun bintang 9. Kerumunan segera berubah menjadi keributan setelah suara ini dikeluarkan. Bahkan seorang ahli terhebat yang sebanding dengan dozun bintang 9 dipaksa mundur oleh satu serangan dari pemuda itu. Seberapa besar kekuatan pemuda itu? Karena lelaki tua itu adalah dozun bintang 8. Kemungkinan besar yang terlemah dari 5 elit dozun yang datang setelahnya adalah Doujun bintang 5. Penonton juga sangat terkejut dengan barisan menakutkan hari ini. Hanya seorang pemuda yang telah menarik total 7 elit dozun. Meski begitu, pemuda itu masih mampu menekan mereka dengan paksa. Kemampuan ini benar-benar menyebabkan cukup banyak orang di kerumunan merasakan panas yang membara di hati mereka. Dalam kehidupan seseorang, dengan mampu mencapai prestasi seperti itu di usia muda, kemungkinan besar seseorang akan mampu dengan bangga menghadapi apapun, semacam kesulitan di masa depan. Pada saat ini, Muling juga menggunakan tatapan kaget untuk menatap kosong ke arah Xiaoyan. Otot-otot di wajahnya tampak mengeras.
Mulutnya juga terbuka lebar dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia menyangka bahwa orang seusianya, yang entah kenapa telah membantunya, akan benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan ketika 5 tetua klan Su menyerang bersama, mereka tidak dapat bertahan lebih dari 1 putaran. Kekuatan seperti itu bisa dikatakan menantang surga. Xiaoyan juga mengungkapkan senyuman tenang dan harmonis pada Muling. Saat itulah dia mematahkan ekspresi terkejut Muling. Tatapan Xiaoyan menyapu kerumunan pengamat di langit jauh. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Sujen. Ekspresinya mengandung jejak kedinginan. Pada saat ini, ekspresi wajah Sujen telah digantikan oleh kengerian yang tak ada habisnya saat kelima tetua dikirim terbang. Pada saat ini, semua yang dilakukan pria berjubah hitam sebelum dia hari ini telah dilakukan. Benar-benar menghancurkan hati arogannya. Saat Xiaoyan hendak bergerak, ruang di depan Sujen terdistorsi dan sosok Su Pei sekali lagi muncul. Setelah sosoknya muncul, Su Pei membalik tangannya dan mengirim Sujen terbang dengan serangan telapak tangan. Tubuhnya sendiri meminjam kekuatan dari pukulan itu dan menyerbu ke arah Xiaoyan. "Jenner, cepatlah pergi. Hari ini, kami, orang-orang tua, mungkin harus mati di sini. Cepat tinggalkan tempat ini dan kamu harus bersembunyi dengan baik. Jangan keluar jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup." Saat sosok Sujen terbang mundur, kata-kata terakhir Su Pei benar-benar jatuh ke telinga Sujen. Setelah mendengar ini, Sujen akhirnya benar-benar mengerti betapa mengerikannya kekuatan orang yang akan dihadapi Su Pei. Sehubungan dengan hal ini, sedikit ketidaksabaran muncul di hati Xiaoyan. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan membunuh siapapun. Tetapi orang-orang tua ini bersikeras mempertaruhkan nyawa mereka berkali-kali. Ini benar-benar membuatnya agak marah di dalam hatinya. "HMP." Dengan mendengus dingin, tubuh penyerang depan Su Pei tiba-tiba terhenti. Segera setelah itu, Xiaoyan membanting telapak tangannya ke depan. Suara bang muncul dan Su Pei telah berubah menjadi ketiadaan. Bahkan tidak ada satupun daging yang tertinggal. Adegan ini tidak berbeda dengan elit Dozong sebelumnya. Sebelum Xiaoyan bisa bertindak, sosok lain melintas dan muncul di depan Sujen, yang baru saja menghentikan tubuhnya. Dari kelihatannya, sosok ini adalah kakek buyut Sujen. "HMP, kamu benar-benar berusaha sekuat tenaga." Xiaoyan mengangkat tangannya. Sebuah telapak tangan terlempar ke udara dan menghantam kakek buyut Sujen, lelaki tua kurus yang hanya seorang dozun bintang 8. Namun, lapisan kekejaman menutupi wajah kakek buyut Sujen di hadapan wajah Xiaoyan. Menyerang. Dia melambaikan tangannya dan gulungan batu giok muncul di telapak tangannya. Tanpa ragu-ragu, tangannya yang keriput tiba-tiba mengepal. Gulungan batu giok langsung meledak menjadi debu yang tersebar ke segala arah. Pada saat yang sama, telapak tangan Xiaoyan juga diayunkan dengan keras ke bawah. Sebuah tangan besar yang tak terlihat muncul di depan lelaki tua kurus itu. Gelombang energi seperti gelombang air menyebar 10 kaki di depan lelaki tua kurus itu. Penghalang doki juga muncul dan melindungi Sujen dan lelaki tua di dalamnya. Xiaoyan mengangkat alisnya saat melihat pemandangan ini. Matanya sedikit terkejut saat dia melihat ke penghalang doki. Penghalang doki ini sebenarnya dibuat oleh ahli bandi. Apakah karena gulungan batu giok yang tadi? Sepertinya klan Su ini punya cerita. Bab ke-88. Tak disangka klan sekecil itu ternyata memiliki elit bandi yang melindungi mereka. Mereka benar-benar luar biasa. Mata Xiaoyan acuh tak acuh saat dia menatap lelaki tua kurus itu. Ekspresinya masih tenang. Itu tadi seolah-olah dia memandang bandi bukan apa-apa. Bocah. Kamu benar-benar sombong. Meskipun Anda adalah seorang elit Dosyang, Anda tetap seperti semut di depan bandi Zun. Sudut mulut lelaki tua kurus itu terangkat saat mendengar kata-kata tenang Xiaoyan. Senyuman dingin terangkat sebelum dia mendengus dingin. Jelas, dia merasa sangat meremehkan ketidaktahuan Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar mengeluarkan tawa dingin di hadapan kata-kata menghina lelaki tua kurus itu. Tangannya yang terjatuh sekali lagi terangkat. Dia membantingnya ke arah penghalang tak terlihat dari kejauhan. Serangan yang tampaknya acak ini menyebabkan seluruh tempat bergetar. Ruang antara Xiaoyan dan penghalang itu benar-benar hancur menjadi ketiadaan oleh telapak tangan ini. Ruang kosong itu hancur dan kekuatan besar yang dapat menopang langit tiba-tiba muncul di depan penghalang tak terlihat itu. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi tangan besar yang mencapai langit. Sebelum lelaki tua kurus itu bereaksi, tangan besar yang bisa menopang langit telah bertabrakan dengan penghalang. Seluruh tempat berguncang dalam sekejap. Ledakan sonik yang memekakan telinga melanda tempat itu. Gelombang udara yang dahsyat juga menyapu segala arah dari tengah tumbukan. Kekuatannya mengguncang seluruh tempat. Retak, suara jernih yang tak terlihat muncul di langit. Segera,
Lelaki tua kurus itu dapat dengan jelas melihat bahwa penghalang tak kasat mata di depannya sebenarnya telah membentuk garis retakan kecil pada saat ini. Namun, ini bukanlah akhir. Garis retakan muncul. Dalam waktu beberapa saat, penghalang tak kasat mata telah retak dalam-dalam. Seluruh penghalang dipenuhi dengan garis retakan yang jelas. Bang! Terdengar suara keras. Penghalang tak kasat mata tiba-tiba pecah karena suara ini. Itu berubah menjadi ketiadaan dan menghilang dari tempat ini. Hati lelaki tua kurus itu tiba-tiba terkejut saat melihat pemandangan ini. Wajah kurusnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Pria muda di depannya ini sebenarnya, Kaisar setengah bela diri. Xiaoyan mengabaikan dua kakek dan cucu di depannya setelah penghalang itu hancur. Sebaliknya, dia membalikkan tubuhnya dan doki di tubuhnya tiba-tiba mengalir keluar dan menghantam ruang kosong di samping tubuhnya. Boom! Dengan suara teredam, sosok Xiaoyan bergetar dan mundur beberapa langkah. Namun, tanah di bawah kakinya telah berubah menjadi lubang besar selebar 300 meter. Kekuatan Kaisar setengah bela diri sebenarnya sangat kuat. Dia baru saja terlempar ke belakang beberapa langkah. Namun dia telah menciptakan kawah yang sangat besar. Kemungkinan bahkan serangan habis-habisan dari puncak Dozun akan mengalami kesulitan untuk membuat lubang sebesar itu. Kekuatan satu langkah memiliki kekuatan yang jauh melebihi puncak kelas Dozun. Bandi yang elit benar-benar menakutkan. Kamu adalah Kaisar setengah bela diri. Namun kamu telah menggunakan metode rendahan seperti itu. Ini bertentangan dengan statusmu. Tubuh Xiaoyan tidak bergerak. Tubuhnya berdiri di udara kosong. Sudut mulutnya berisi senyuman dingin saat dia berbicara dengan suara lemah. HMP, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah banditnya. Kamu tidak pernah peduli dengan prosesnya. Kenapa kamu harus begitu terobsesi dengan wajahmu? Sosok berjubah hitam ungu muncul setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Dia berdiri 100 kaki di depan Xiaoyan. Pada saat yang sama, suara mengejek yang agak kering dan serak terdengar. Xiaoyan tersenyum. Wajahnya menunjukkan ekspresi mengejek saat dia tertawa dingin. Tidak heran kamu menjadi seperti ini. Kamu sudah menjadi tidak tahu malu. Di depan mata Xiaoyan, separuh wajah orang itu tampak disiram asam sulfat. Itu sangat terdistorsi dan sangat menakutkan. Kata-kata Xiaoyan ini jelas telah melukai hati orang ini. Mata yang dia gunakan untuk melihat Xiaoyan bahkan lebih kejam. Sepertinya dia ingin menggigit Xiaoyan. Wajah aslinya yang terdistorsi tampak lebih menakutkan saat ini. Namun, tiba-tiba, ledakan tawa liar keluar dari mulutnya. Saat itulah dia melihat Xiaoyan. Matanya dipenuhi dengan ekspresi sedingin es dan acuh tak acuh. Anak nakal. Lelaki tua ini sudah berkuasa selama bertahun-tahun. Ada banyak orang yang menghina dan mengejek lelaki tua sepertimu ini. Aku khawatir setidaknya ada beberapa ratus dari mereka. Tahukah kamu apa yang terjadi kepada orang-orang yang menghina dan mencemooh orang tua ini? Mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyuman dingin saat mendengar ini. Nada suaranya tenang saat dia menjawab. Mereka semua mati. Tatapan lelaki tua itu saat melihat Xiaoyan bahkan lebih dingin. Senyuman ganas yang membuat hati seseorang bergetar muncul di sudut mulutnya. Dia mengejek sambil berkata, itu benar. Mereka semua dibunuh oleh orang tua ini. Tidak ada satupun dari mereka yang berhasil melarikan diri. Terlebih lagi, di antara mereka, ada beberapa orang yang telah mencapai level setengah kaisar seperti kamu. Langit segera berdiri setelah kata-kata lelaki tua itu dibunyikan. Berdasarkan apa yang dikatakan orang tua itu, dia pernah membunuh seorang ahli luar biasa di tingkat setengah kaisar. Bukankah ini berarti kekuatannya setidaknya berada di level setengah kaisar? Melihat Xiaoyan lagi, serangan diam-diam dari ahli tingkat setengah kaisar ini telah dengan mudah ditangani olehnya. Kalau begitu, bukankah kekuatan Xiaoyan juga berada di level setengah kaisar? Dalam satu hari, para kultivator liar ini, yang menghabiskan hari-hari mereka di ujung pedang, sebenarnya telah bertemu dengan dua ahli level setengah kaisar yang mereka bahkan tidak berani membayangkan. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat mereka kaget dan terharu? Hanya dalam sekejap, kerumunan yang hendak meletus kembali terdiam. Kekuatan seorang ahli tingkat setengah kaisar bukanlah lelucon. Jika ada di antara mereka yang benar-benar membuat marah keduanya, kemungkinan besar kelompok mereka yang tampaknya besar akan berubah menjadi abu hanya dengan satu pikiran. Pada titik ini, pencegahan dari ahli tingkat setengah kaisar bisa dilihat. Tidak peduli seberapa liar dan tak kenal takut seseorang pada umumnya. Mereka hanya bisa menghadapi setengah kaisar dengan sikap takut. Penindasan ahli tingkat setengah kaisar tidak hanya terbatas pada tubuh seseorang, tetapi juga merupakan kendali sejati atas jiwa seseorang. Di hadapan ahli tingkat setengah kaisar, yang bisa dirasakan hanyalah bahwa semua usaha yang dilakukan seseorang hanyalah tumpukan gelembung. Itu ilusi dan tidak mungkin. Hari ini,
Markas kota Yanluo pasti akan menjadi milik dua orang di depan mereka. Oleh karena itu, saat kerumunan terdiam, mereka semua dengan cepat mundur. Perlu diketahui bahwa bahkan gempa susulan dari serangan ahli tingkat setengah kaisar sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Xiaoyan dengan lembut melirik kerumunan yang mundur dengan cepat. Sudut mulutnya membentuk senyuman tipis, memiringkan kepalanya untuk melihat lelaki tua dengan wajah terdistorsi. Dia tersenyum dan berkata, "Karena mereka telah membuka ruang bagi kita, bukankah pertempuran kita harus dimulai?" Lelaki tua itu mencibir. Di bawah separuh wajahnya yang terdistorsi, sepertinya ada banyak cacing yang menggeliat. Pemandangan yang sangat menjijikan. "Bocah, karena kamu terburu-buru mencari kematian, orang tua ini akan membantumu hari ini. Hehehehe, bocah cilik, bersiaplah untuk mati." Sebelum suara mengejek lelaki tua itu memudar, tubuh keriput yang terbungkus jubah panjang hitam keunguan itu tiba-tiba tersentak dan menyerbu ke arah Xiaoyan. Telapak tangan racun layu. Bab ke-89. Telapak tangan racun layu. Pria tua dengan wajah terdistorsi itu bergerak dan tiba di depan Xiaoyan. Doki hitam dan ungu dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Cahaya berkelap-kelip di mata lamanya saat sebuah telapak tangan menghantam wajah Xiaoyan dengan kejam. Xiaoyan sama sekali tidak takut akan hal ini. Orang tua itu hanyalah Halfdi bintang 5, bahkan Halfdi di bintang 8. Spreading Cloud Wolf telah dibunuh olehnya. Apa yang bisa dilakukan lelaki tua jelek ini padanya? Dengan membalikan tangannya, telapak tangan Xiaoyan dengan kejam bertemu langsung dengan telapak tangan lelaki tua itu. Segel Dewa Kuno, meskipun itu adalah keterampilan do kelas di tingkat tinggi di tangan ahli Kaisar Ban, itu masih sangat luar biasa dan mengeluarkan aura mengerikan. Tabrakan keduanya menyebabkan dunia bergetar. Meskipun ada jarak yang sangat jauh di antara mereka, beberapa kultivator yang lebih lemah masih mengeluarkan suara puji dan mengeluarkan seteguk darah dari tubuh mereka. Bahkan yang lebih kuat pun tanpa sadar memiliki bekas darah yang merembes keluar dari sudut mulut mereka. Wajah mereka juga langsung pucat. Seorang ahli Ban Emperor memang layak menjadi yang terkuat di benua Yuanwu. Meskipun ada jarak 10.000 mil di antara mereka, seolah-olah tidak ada apapun di mata mereka. Telapak tangan keduanya bertabrakan dan terpisah saat bersentuhan. Ledakan liar dan dahsyat menyebar di antara keduanya. Kekuatan dahsyat tersebut menyebabkan banyak retakan kecil muncul di ruang sekitarnya. Seolah-olah seluruh ruang akan runtuh dalam sekejap hanya dengan sedikit kekuatan lebih. Ledakan oktan, jari beracun. Mereka berdua baru saja memaksa satu sama lain untuk mundur selangkah ketika Xiaoyan dan lelaki tua di depannya sekali lagi bergerak. Sebuah pemikiran melintas di hati Xiaoyan dan ledakan oktan dilepaskan. Tendangan terbang menyapu orang tua itu. Orang tua itu tidak mau kalah. Tangannya yang keriput langsung mengepal. Jarinya membawa kekuatan yang bisa menopang langit saat ia dengan kejam menabrak tendangan terbang Xiaoyan. Meskipun lelaki tua ini tampak ganas dan seluruh tubuhnya sekurus kayu bakar, dia bahkan lebih rendah dari orang tua biasa. Namun, aura di sekujur tubuhnya mengandung kekuatan sombong yang ganas yang dapat mengguncang dunia. Itu sama sekali tidak cocok dengan penampilan tubuhnya. Jari lelaki tua itu tidak lemah. Tapi bagaimana keruntuhan tingkat 8 Xiaoyan bisa menjadi lemah? Di bawah peningkatan keruntuhan oktan, kekuatan fisik Xiaoyan telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jika itu hanya kompetisi kekuatan fisik, maka dia mungkin tidak akan dirugikan bahkan jika dia melawan kaisar setengah bela diri dengan kekuatan yang sama. Jari dan kaki, keduanya membawa aura mengerikan yang bisa menghancurkan dunia, mendekat dengan cepat. Ruang angkasa, yang sudah diambang kehancuran, akhirnya tidak dapat menahan kekuatan yang begitu menakutkan. Itu meledak dengan keras dan berubah menjadi ruang gelap gulita tanpa akhir. Bung! Kaki dan jari Xiaoyan saling bertabrakan dengan keras. Ekspresi lelaki tua itu berubah lebih dulu. Dia tidak menyangka bahwa tubuh fisik bocah di depannya ini sebenarnya sangat kuat. Dia sebenarnya merasa agak sulit menahan serangan ini. Di sisi lain, kekuatan Xiaoyan yang kuat dan ganas terungkap setelah dua doki yang kuat membatalkan satu sama lain. Kekuatan fisiknya yang kuat membuatnya berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa kuat lelaki tua di depannya, dia tidak mampu menyakiti Xiaoyan sama sekali. Bocah nakal. Jangan berpikir kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu punya kekuatan. Hanya mengandalkan kekuatan untuk bertarung bersamaku saja tidak cukup. Wajah lelaki tua itu tidak menunjukkan kemarahan apapun setelah menderita kerugian. Sebaliknya, dia dengan dingin tertawa ketika dia melihat Xiaoyan dan berbicara. Kilatan melintas jauh di dalam mata Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata ini. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman lucu. Dia juga tertawa dingin ketika menjawab. Kalau begitu, bolehkah saya tahu apa yang Anda maksud dengan kata-kata ini?
Orang tua itu merasakan kemarahan di dalam hatinya ketika dia mendengar tindakan ketidaktahuan Xiaoyan. Bocah ini sudah dalam masalah, namun dia masih berani menanyakan pertanyaan seperti itu. Ini benar-benar membuatnya merasa sedikit terkejut. Bet, kamu benar-benar arogan. Telapak racun layu dan jari kelabang racun milikku adalah keterampilan pamungkas tingkat tinggi dari faksi super di wilayah tengah. Sekte Duei. Keduanya mendominasi dunia dengan racunnya yang kuat. Jika keduanya dijumlahkan, racunnya akan berlipat ganda. Kamu sebenarnya berani menjadi begitu sombong, bahkan setelah diracuni. Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata lelaki tua itu. Sekte Duei. Sebuah faksi di wilayah tengah. Mungkinkah lelaki tua ini seseorang dari wilayah tengah? Oh, Sekte Duei ya. Sekte itu masih ada. Namun, aku bertanya-tanya apakah Sekte Duei saat ini masih sama dengan Sekte Duei dulu. Tiba-tiba, suara agak emosional guyu ditransmisikan ke dalam hati Xiaoyan, menyebabkan Xiaoyan angkat alisnya lagi. Sudah berapa lama sekte Crashing Disaster ini ada? Ini benar-benar menyebabkan guyu menghela nafas tanpa henti. Gutua, apakah kamu tahu tentang sekte Duai ini? Xiaoyan tanpa sadar bertanya ketika dia mendengar desahan emosional Guyu. Guyu tersenyum tipis di dalam hatinya saat dia menjawab Xiaoyan. Sekte Duai didirikan 5.000 tahun yang lalu. Sekte Crashing Disaster didirikan 5.000 tahun yang lalu, dan pendirinya adalah seorang ahli yang kekuatannya telah mencapai tahap Great Origin Saint. Statusnya sama dengan gadis kecil yang kamu temui di kota Qingyang. Dia juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Pikiran Xiaoyan tiba-tiba bergetar ketika kata-kata ini terdengar. Orang dengan tubuh racun sedih sebenarnya telah mencapai tahap Origin Saint yang hebat. Tahap Origin Saint yang hebat adalah ahli top sejati dari seluruh benua Yuanwu. Namun, Xiaoyan mengerutkan kening dalam sekejap mata. Dia tanpa sadar merasakan keraguan di hatinya. Saat itu, dokter peri kecil adalah seorang dozun. Tapi dia sudah mengalami kesulitan menekan tubuh racun yang menyedihkan. Jika dia tidak mengumpulkan inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit, dan banyak harta karun alam lainnya, akan sulit baginya untuk mengendalikannya. Namun, tubuh racun sedih dari zaman kuno telah mencapai tahap Origin Saint yang agung. Bagaimana mungkin celah ini tidak menyebabkan Xiaoyan merasa curiga? Tidak perlu berpikir terlalu banyak. Kekuatan orang itu memang telah mencapai tahap Origin Saint. Terlebih lagi, tubuh racun sedih di dalam tubuhnya belum meletus. Karena belum meletus, bukankah itu berarti tubuh racun sedih orang itu belum ditekan? Dia luar biasa. Sejak dia mulai berlatih, dia dengan paksa menekan tubuh racun sedih setiap kali-kali itu meletus. Bahkan sampai hari kematiannya. Itu masih sama. Hati Xiaoyan sekali lagi terkejut ketika mendengar ini. Orang ini sungguh orang yang luar biasa. Tekad dalam hatinya benar-benar tak tertandingi. Saat Xiaoyan hendak membuka mulut untuk menanyakan sesuatu, tubuh lelaki tua itu bergetar. Doki ungu kehitaman dengan cepat berkumpul di telapak tangannya saat telapak tangan menyerang Xiaoyan sekali lagi. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat ini. Mendengus dingin keluar dari hidungnya. Tubuhnya bergetar saat Doki langsung melonjak dari telapak tangannya. Tangan kanannya tiba-tiba mengepal saat dia melayangkan pukulan ke arah lelaki tua itu. Bab ke-90. Telapak tangan racun yang layu. Doki berwarna ungu kehitaman terus dimuntahkan dari telapak tangan lelaki tua itu. Teknik ini sebenarnya adalah telapak tangan racun layu yang sangat beracun. Ekspresi Xiaoyan tetap tidak berubah saat menghadapi hal ini. Lagi pula, betapapun beracunnya Dokinya, seolah-olah itu bukan apa-apa di hadapan api surgawi. Xiaoyan melontarkan pukulan ke depan. Semua kekuatan di tubuhnya dicurahkan dan dengan keras menghantam telapak tangan lelaki tua itu, yang sudah berubah menjadi ungu kehitaman. Ledakan oktan, itu adalah ledakan oktan lainnya. Dalam sekejap mata, Xiaoyan sudah sampai di depan lelaki tua itu. Tinju kanannya menghantam telapak tangan yang keriput itu dengan keras. Bang! Satu kepalan tangan dan satu telapak tangan terpisah saat bersentuhan. Namun, tanpa menunggu mereka istirahat, kedua sosok itu kembali bertabrakan. Ruang kosong tak berujung yang awalnya berwarna hitam pekat tampak semakin kosong pada saat ini. Hanya dalam waktu singkat, mereka berdua telah saling bertukar lebih dari 300 pukulan. Setiap pukulan kejam dan berakibat fatal. Jika bukan karena keduanya berbeda dari orang biasa, kemungkinan besar mereka harus membayar harga yang cukup mahal. Kerumunan di sekitarnya telah mundur ke tempat yang lebih jauh di Cakrawala. Jika mereka tidak melarikan diri lebih jauh dari pertempuran besar seperti itu, kemungkinan besar banyak pembudidaya di kota Yanluo hanya bisa mengakhiri hidup mereka di sini hari ini. Xiaoyan dan lelaki tua itu masing-masing berdiri di satu sisi ruang kosong tak berujung di kota. Langit.
Beberapa butir kecil keringat tergantung di dahi Xiaoyan. Kadang dua keringat mengalir di wajah Xiaoyan, membasahi salah satu sudut pakaian Xiaoyan. Pada saat ini, aura keduanya menjadi agak tidak stabil. Jelas, pertarungan tanpa akhir ini masih tak tertahankan bagi mereka berdua, meski kekuatan mereka sudah mencapai level setengah kaisar. Bocah nakal. Setelah menerima 300 pohon racun layu dari orang tua ini, racun yang ada di dalam tubuhmu sudah masuk ke dalam tubuhmu. Selama orang tua ini menghendakinya, racun itu akan segera meletus. Hari ini, kamu pasti akan mati di tanganku. Kekekeke. Pada saat ini, lelaki tua dengan wajah terdistorsi ini tampak berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Rambut panjangnya yang berwarna putih keabu-abuan tersebar di depannya. Jubah panjang ungu kehitamannya juga telah hancur berkeping-keping. Namun, tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiaoyan dipenuhi dengan rasa haus darah. Mendengar kata-kata orang gila itu, sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi cibiran, dan tatapan main-main di matanya menjadi semakin kuat. Ekspresi ganas terungkap di wajah orang gila yang terdistorsi ketika dia melihat ini. Matanya dipenuhi dengan kekejaman. Pada saat ini, dia sudah bersiap untuk menikmati penampilan menyakitkan Xiaoyan ketika racunnya beraksi. Pria tua itu menatap tajam ke arah Xiaoyan. Sambil berpikir, dia menunggu saat Xiaoyan menunjukkan ketakutan di wajahnya. Sayangnya, selama 5 napas penuh, Xiaoyan tidak bergerak sama sekali di bawah tatapan tajam lelaki tua itu. Sebaliknya, Xiaoyan hanya tersenyum sambil menatap lelaki tua itu. Pada saat ini, ekspresi muram muncul di wajah terdistorsi lelaki tua itu. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap Xiaoyan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa mengendalikannya? Bahkan jika kamu seorang alkemis, bahkan jika kamu memiliki pil dewa, mustahil bagimu untuk sepenuhnya menekan pohon racun layu ini. Agar lelaki tua itu selesai berbicara, Xiaoyan sudah mulai bergerak. Xiaoyan mengulurkan tangan kanannya ke depannya dan menunjuk lelaki tua di kejauhan. Senyuman dingin terangkat dari sudut mulutnya. Sambil berpikir, sekelompok api yang indah muncul di telapak tangan Xiaoyan dengan suara embusan. Ketika lelaki tua itu melihat api yang indah di telapak tangan Xiaoyan, wajahnya yang awalnya terdistorsi tiba-tiba menegang pada saat ini. Banyak selokan ganas yang bergoyang-goyang muncul di bekas lukanya yang mencolok. Beberapa saat kemudian, mata lelaki tua itu terus menatap tajam ke api di telapak tangan Xiaoyan. Matanya tanpa roh. Hanya 15 menit kemudian dia menggunakan suara serak dan bibir gemetar untuk berbicara dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Sebuah api surgawi. Itu tidak mungkin. Semua api surgawi di dunia telah membentuk sebuah roh. Kecuali seseorang adalah individu yang berbakat. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan bantuannya? Bagaimana Anda bisa mendapatkannya? Xiaoyan hanya tertawa mendengar omong kosong lelaki tua itu. Semua api surgawi di dunia memiliki roh. Poin ini adalah sesuatu yang telah dikatakan oleh tulang tua kepadanya sejak lama. Namun, api surgawi miliknya berasal dari benua Doki. Mengapa dia membutuhkan pengakuan dari orang-orang itu? Pada saat ini, lelaki tua itu mengucapkan kata-kata gila. Hal ini tentu saja menyebabkan Xiaoyan tertawa dingin. Dengan membalikkan tangannya, api surgawi diserap ke dalam tubuhnya. Sudut mulut Xiaoyan sekali lagi tersenyum. Dia dengan dingin menertawakan lelaki tua itu dan berkata, "Aku tidak cukup bersenang-senang bertarung sekarang. Ayo kita lakukan lagi." Dia mengulurkan jarinya dan nyala api yang indah dengan cepat melingkari jari Xiaoyan. Kemanapun jari ini lewat, dunia hancur, ruang kosong tak berujung, yang baru saja pulih sedikit, sekali lagi hancur berkeping-keping oleh jari ini. Doki di jari Xiaoyan berkumpul dengan sekuat tenaga. Nyala api yang indah itu tampaknya telah menggumpal menjadi suatu zat. Ia membawa aura angsa terbang yang dapat menghancurkan dunia karena menunjuk langsung ke gerbang kehidupan lelaki tua itu dengan tujuan untuk menentukan hidup dan mati. Pada saat ini, lelaki tua itu tidak lagi peduli apakah Xiaoyan memiliki api surgawi di tubuhnya. Tidak peduli apa. Mereka berdua pasti akan bertengkar hebat hari ini. Jika dia takut pada Xiaoyan saat ini, kemungkinan besar dia tidak lagi mempunyai kesempatan untuk bertarung. Esensi api, belum lagi secercah sumber energi. Bahkan jika tubuh aslinya muncul hari ini, lelaki tua ini akan memastikan bahwa dia tidak kembali hidup-hidup. Xiaoyan tanpa sadar mengangkat alisnya saat mendengar ini. Seseorang di dalam tubuhnya tampak sedikit tidak bahagia. Orang tua itu tidak berani meremehkan jari Xiaoyan. Tubuhnya dengan paksa berputar di udara dan jarinya bertemu dengan jari api yang membeku milik Xiaoyan. Jari menangis racun.
Jari menangis racun ini bahkan lebih kokoh dari sebelumnya. Doki berwarna ungu kehitaman berkumpul di satu tempat, menyebabkan kekuatan jari ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bang! Tubuh Xiaoyan tidak bergerak sama sekali setelah jarinya ditunjuk. Senyuman dingin muncul di wajahnya saat tubuhnya tiba-tiba bergetar. Sebuah kekuatan besar mengalir dari jarinya dan dengan keras menghantam tubuh lelaki tua itu. Bang! Orang tua itu jelas tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Meskipun dia adalah seorang setengah kaisar bintang 5, dia masih tidak dapat membalikan situasi dengan api surgawi. Tubuhnya baru saja mundur ketika Xiaoyan sekali lagi mengikuti dari belakang. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Dia tidak peduli dengan penampilannya yang menyedihkan saat tubuhnya seperti keledai berguling-guling di udara. Baru setelah itulah dia menghindari serangan Xiaoyan. Sial, bocah. Kamu benar-benar orang pertama yang menyebabkan aku yang lama menderita sedemikian rupa. Aku yang dulu mengakui bahwa kamu memiliki kekuatan luar biasa dengan api surgawi di tubuhmu meskipun begitu. Aku yang dulu pasti akan menghabisimu di sini hari ini. Tubuh lelaki tua itu tiba-tiba bergetar sebelum suaranya terdengar. Aura mengerikan menyebar dari dalam tubuhnya. Tangannya yang keriput ditarik kembali ke depan dadanya. Jarinya bergerak terus-menerus dan banyak segel rumit terbentuk. Aura lelaki tua itu juga melonjak dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Bocah, karena kamu memiliki api surgawi di tubuhmu dan memiliki api surgawi di tubuhmu. Hari ini, kamu juga dapat merasakan tubuh 10.000 racun milikku yang lama ini. Lihatlah tubuh 10.000 racun milikku yang lama ini. Sebelum suaranya terdengar, segel racun teratai ungu kehitaman muncul di antara alis lelaki tua itu yang terdistorsi. Mengikuti kemunculan segel racun teratai ini, aura lelaki tua itu juga melonjak dalam sekejap. Aura aslinya yang kuat tersapu seperti gelombang mengerikan pada saat ini. Alis Xiaoyan terjalin erat saat dia melihat segel racun ungu kehitaman di antara alis lelaki tua itu. Orang tua ini sebenarnya juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Namun, ekspresi muram Xiaoyan pulih dalam sekejap. Meskipun dia juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan, orang tua ini seperti Bing Hezhenjie saat itu. Itu adalah tubuh racun sedih buatan manusia. Itu berkali-kali lebih lemah daripada tubuh racun sedih yang asli. Tidak hanya itu. Menurut pemahaman Xiaoyan, tubuh 10.000 racun orang tua ini masih jauh lebih lemah daripada Bing Hezhenjie saat itu. Itu benar-benar produk setengah jeti yang tidak lengkap. Awalnya, aku berencana untuk bermain denganmu beberapa kali. Namun, karena kasusnya seperti ini, akan sangat mudah untuk berurusan denganmu. Kalau dipikir-pikir dulu, Bing Hezhenjie memang luar biasa dari sudut pandang Xiaoyan. Dia mampu menahan rasa sakit karena berubah menjadi tubuh racun yang menyedihkan. Namun, karena hal inilah Xiaoyan juga merasa sedikit tertarik padanya. Selain itu, dia akrab dengan meridian tubuh racun yang menyedihkan. Beberapa meridian yang perlu digunakan dalam produk setengah jeti ini telah sepenuhnya dibiasakan oleh Xiaoyan. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa sangat mudah baginya untuk berurusan dengan orang tua ini. Ha, bocah sombong. Bahkan jika kamu memiliki api surgawi yang melindungi tubuhmu, kamu pasti akan jatuh ke dalam racunku hari ini. 10.000 tubuh racun. Penghancuran 10.000 mil. Racun menangis yang sangat sunyi. Basmi, tubuh orang tua itu tiba-tiba bergetar setelah suaranya terdengar. Doki ungu kehitaman langsung melonjak. Seluruh tempat ditutupi oleh kabut beracun yang menembus langit dalam sekejap. Bahkan di antara kerumunan, yang telah mundur puluhan ribu kilometer jauhnya, ada orang yang wajahnya langsung berubah menjadi hitam keabu-abuan di bawah kabut beracun saat ini. Darah hitam pekat mengalir keluar dari 7 lubangnya. Hanya sesaat, banyak orang, yang bisa dianggap ahli di kota Yanluo, telah berubah menjadi genangan darah sebelum benar-benar menghilang dari dunia ini. Bahkan mereka yang tidak diracuni melakukan yang terbaik untuk menggerakkan doki kecil di dalam tubuh mereka. Tubuh untuk membungkus diri mereka sendiri dan melakukan yang terbaik untuk melawan. Pada saat ini, kota Yanluo telah berubah menjadi kota mati. Tempat di mana ada orang telah berubah menjadi genangan darah. Di mana tidak ada manusia. Tanahnya tandus dan semua kehidupan telah punah. Setelah pertempuran ini, kota Yanluo ini tidak akan memiliki kehidupan lagi dalam 100 tahun ke depan. Meski begitu, wajah Xiaoyan tetap tenang. Hanya ketika kabut racun menyerang barulah dia perlahan mengangkat tangannya. Dia mengulurkan jarinya dan cahaya berkedip di jarinya. Sekelompok api seukuran ibu jari yang sepertinya bisa padam kapan saja. Perlahan naik. Segera, Xiaoyan menekan jarinya ke depan. Riak api seperti air menyebar. Kemanapun nyala api lewat. Kabut racun ungu kehitaman di langit tampak seperti es yang mengalami amukan api. Suara Cici terdengar. Setelah itu, berubah menjadi kabut jernih dan menghilang ke ruang kosong.
Wajah terdistorsi lelaki tua itu langsung berubah ketika dia melihat pemandangan ini. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, sosok Xiaoyan di kejauhan melintas. Dia menggunakan Sky Extinction Step dan muncul di samping orang tua itu dalam sekejap. Teratai api, hancurkan. Sambil berpikir, teratai api Buddha marah kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuh Xiaoyan. Tinju kanannya tiba-tiba terkepal dan tinju Xiaoyan membawa kekuatan yang luar biasa saat tiba-tiba menghantam orang tua itu. Bang! Ledakan terdengar. Dalam sekejap, seluruh tempat ini ditelan oleh ruang kosong tak berujung. Kabut racun yang menyelimuti langit juga menghilang dalam sekejap. Gelombang doki yang liar dan ganas hanya ditelan sepenuhnya oleh ruang kosong tak berujung saat itu akan menjangkau orang yang tak terhitung jumlahnya. Kerumunan sekali lagi mundur ribuan kilometer setelah terguncang. Pakar setengah di memang menakutkan. Bahkan dunia ini mengalami kesulitan untuk menahan mereka. Benar-benar mustahil untuk membayangkan betapa kuatnya para ahli sejati di puncak benua itu ketika mereka menyerang. Kemungkinan besar hanya dengan membalikkan telapak tangan mereka, seluruh benua akan langsung hancur berantakan. Butuh waktu lama kemudian sebelum tempat ini kembali ke keadaan aslinya. Pakaian lelaki tua dengan wajah terdistorsi itu benar-benar robek di bagian depan. Dari mata semua orang, darah segar telah mengubah seluruh tubuhnya menjadi orang yang berdarah, menyebabkan dia tampak lebih ganas dan menakutkan. Jika seseorang memperhatikannya dengan cermat, dia akan dapat menemukan bahwa tubuh orang tua ini sebenarnya sedikit ilusi. Untuk melawan Xiaoyan, orang tua ini sebenarnya telah menghancurkan tubuh bandinya sendiri. Ketika seseorang melihat Xiaoyan lagi, meskipun kondisinya jauh lebih baik dibandingkan dengan orang tua ini, jejak telapak tangan di dadanya juga terlihat. Cukup menarik perhatian. Jejak telapak tangan berwarna merah tua memberitahu semua orang bahwa, meskipun Xiaoyan memiliki api surgawi di tubuhnya, dia masih tidak dapat menghindari terkikis oleh kekuatan racun dalam menghadapi serangan kekuatan penuh orang tua ini. Serangan kekuatan penuh orang tua ini bisa dikatakan menakutkan. Orang tua ini sebenarnya menggunakan nyawanya untuk menukar nyawa Xiaoyan di saat-saat terakhir. Dia ingin binasa bersama Xiaoyan. Dia mengorbankan seluruh darah esensinya dan mengumpulkan semua kekuatan racunnya. Menggunakan tubuh fisiknya sebagai media, dia menghancurkan tubuh bandi miliknya dan bertabrakan dengan Xiaoyan. Sayangnya, meskipun demikian, Xiaoyan, yang memiliki api surgawi di tubuhnya, menggunakan api kaisar untuk melawan dengan paksa. Oleh karena itu, orang tua ini kesulitan untuk melukainya. Kekuatan api surgawi jelas luar biasa. Batuk-batuk. Kamu, api surgawi milikmu itu jenis apa? Api surgawi. Pada saat ini, orang tua ini akhirnya memahami situasinya. Xiaoyan mungkin tampak biasa saja, tetapi kekuatan ledakannya cukup untuk melawannya. Selain itu, dia mendapat pelindungan dari api surgawi. Kekuatan racun yang dia banggakan sama sekali tidak berguna. Meskipun dia bisa menyebabkan Xiaoyan terkikis oleh kekuatan racun, selama Xiaoyan bersedia membayar harga yang mahal, dia pasti bisa menyingkirkannya. Oleh karena itu, dia pasti akan kalah dalam pertarungan hari ini. Ini adalah kesimpulan yang sudah pasti. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata orang tua ini, dia dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa ini harus menjadi kata-kata terakhirnya. Karena itu masalahnya. Tidak ada salahnya mengatakannya. Jantungnya berhenti sejenak. Mata Xiaoyan terfokus pada lelaki tua itu. Bibirnya sedikit terbuka dan suara tenang ditransmisikan ke telinga orang tua itu saja. Api ini disebut Kaisar Api. Dalam sekejap, mata orang tua itu tiba-tiba melebar. Kedalaman matanya dipenuhi ketakutan. Mulutnya terus-menerus menggumamkan kata itu. Kaisar Api, Kaisar Api, ceka-ceka. Yudu, aku tidak pernah membayangkan bahwa pengkhianat dari sekte penyeberangan kesulitan sepertimu akan mengalami hari seperti itu. Ceka-ceka, ceka-ceka. Tiba-tiba, suara mengejek yang gelap terdengar pelan dari ruang kosong. Hal ini menyebabkan seluruh ruangan sedikit membeku. Ekspresi wajah Xiaoyan langsung menjadi suram setelah suara ini keluar. Tuan Aula ketiga, kamu akhirnya muncul. Bersambung ke bab selanjutnya.